InsyaAllah selesai jam 11 kurang. Karena pengajian itu tidak perlu harus panjang. Kita sudah baca maulid, sudah tahlil, sebetulnya sudah cukup. Nanti juga ada penceramah dari Jakarta dan juga penceramah dari mana lagi? Tegal, Gubuk, ya. Al-Habib Alwi, ya. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara Habib Umar ini Maulid Nabi. Tapi udah kelewat. Ini udah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj aja udah hampir kelewat. Ya. Jadi acara kita anggap saja Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam campur sama Maulid. Ya, jadi biar pahalanya tambah banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan daripada orang-orang kafir yang mereka tidak percaya yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman sekarang masih ada orang yang tidak percaya Isra Mi'raj, sama dengan Abu Jahal. Ya. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan asra bi abdihi, dengan hambanya. Kalau antum membaca kitab akan didapat di dalam keterangan bahwa kalimat abad itu adalah jasadan wa ruhan. Jadi bukan mimpi, bukan juga dengan ruh, tetapi jasad dan ruh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya. Ini namanya Isra. Naik lagi namanya Mi'raj. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Langit ketujuh kemudian Sidratil Muntaha, kemudian Mustawal Arsy sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus diketahui, kalimat subhanalladzi asra, kalimat subhana ini adalah sebagai tanzih, sebagai pensuci Allah bahwa beliau tidak sama dengan makhluk. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas, tetapi Gusti Allahnya tidak di atas. Lalu di mana? Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan sesuatu yang baru. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke atas langit bertemu dengan bangsa malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan para anbiya yang pastinya para nabi semuanya sudah pada meninggal kecuali Sayyidina Idris. Kemudian juga ada Sayyidina Isa, itu belum meninggal. Tetapi kebanyakan beliau-beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Dan Nabi SAW bertemu jasad beliau dengan rohnya para nabi. Maka ditemu orang-orang yang ada di dalam dunia ini kadang-kadang berziarah, jasadnya berziarah, bertemu dengan ruhnya para aulia. Di kubur-kubur mereka itu bukan mayit, bukan, tetapi beliau-beliau hidup. Ketika kita berziarah ke makam wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita bertanya dalil mana? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, bahwa yang namanya para syuhada sama tingkatannya dengan para aulia. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidup sama Allah Subhanahu wa taala dan diberi rizki. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal auliya la yamutun wa innama yantakiluna min darin ila darin ukhra. Para wali mereka tidak meninggal, akan tetapi mereka berpindah dari satu alam ke alam yang lain saja. Mereka hidup. Ketika kita datang berkunjung, beliau tahu. Maka ketika kita meminta doa kepada beliau, insya Allah beliau akan mendoakan kita seperti ketika kita datang kepada orang yang hidup, kemudian orang itu akan mendoakan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pengen membahas singkat saja berkaitan dengan masalah sholat. Kalau dibahas masalah Isra Mi'raj ini nggak bakalan cukup 2 jam. Sedangkan waktunya jam 11 selesai. Maka saya akan membahas tentang masalah sholat dulu. Begitu banyak orang-orang yang hadir di tempat ini, mungkin ada yang mereka masih belum bisa sholat. Iya, entah karena belum bisa itu memang karena belum bisa bacaan-bacaannya, atau karena memang gak ada waktu untuk sholat. Ini keterlaluan banget. Maka saya ingin membacakan satu kitab namanya Irsyadul Ibad, biar paham betul, ya, walaupun cuma sedikit. Ada beberapa ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat keras di dalam masalah ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Itu satu. Kemudian bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Iya. Yang membedakan antara hamba dengan kekafiran itu cuma satu, tarkus shalah. Jadi jangan sampai antum mengaku diri muslim tetapi masih enggak sholat. Sebab di catatan Kanjeng Nabi, antum bukan orang muslim, kafir orang yang meninggalkan sholat. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dimasukkan ke dalam hati-hati dan pikiran kita. Anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lumlum. Di neraka jahanam itu ada satu wadi namanya Lumlum. Fihi hayatu kullu hayah bithukhni rabbah al-ba'ir tuluhu masiratu syahr. Jadi di neraka jahanam itu ada satu lembah yang namanya Lumlum. Di dalamnya ada seekor ular yang sangat besar, yang seperti ontak ularnya itu. Panjangnya nggak tanggung-tanggung, perjalanan 1 bulan perjalanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Talsa'u tarikas shalah. Dia akan menggigiti orang-orang yang tidak sholat tadi. Fayaqlasamuha fi jismi 70 sanah thumma yataharra lahmu. Dia akan menggigit itu yang namanya orang yang tidak sholat tadi, dan bisaknya tadi akan yagla, akan mendidih, ya, di dalam badannya selama 70 tahun, dan kemudian melumat itu yang namanya daging tersebut, akan menjadi hancur. Kita bayangkan, iya, orang-orang yang tidak sholat meninggal di kuburan-kuburan mereka pengen hidup kembali, pengen mendatangi yang namanya musola, pengen sholat 5 waktu, tetapi mereka tidak bisa untuk sholat. Kenapa? Karena sudah masuk ke darul jaza. Apa itu darul jaza? Rumah pembalasan. Mereka hanya mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Mereka pengen dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia untuk bisa melaksanakan sholat dengan diawali dengan Allahu Akbar, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu peringatan besar buat antum semua
yang berani untuk meninggalkan sholat. Inna imra'atan min Bani Israel ja'at ila Musa alaihissalam. Ada satu perempuan dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa. Faqalat ya Nabi Allah, adzanabtu dzanban 'aziman wa qad tubtu ila Allah Ta'ala. Ya Nabi Allah, saya punya dosa besar nih. Iya, saya pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadillah ayyaghfira li dzanbi wa yatub alayya. Tolong dong doain saya biar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa saya dan Dia menerima taubat saya. Lalu Nabi Allah Musa berkata, faqala laha Musa, wa ma dzambuki? Kamu dosanya apa? Qalat ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Saya telah berzina dengan seseorang laki-laki, hamil, begitu lahir anaknya saya bunuh. Na'udzubillahi min. Faqala Musa alaihissalam, ukhruji ya fajirah, li'alla tanzila nar minas sama fatakhriquna bi syu'mik. Langsung diusir tuh, keluar kamu dari tempat ini, wahai fajir, hai orang-orang yang banyak berbuat dosa, agar tidak turun di tempat ini api dari langit yang membakar